Halo semuanya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Maria Efrati Jujun Bagung dan ketiga rekan saya Agranedo Situru, Giovanni Tionarto, dan Cyril Saunier Mikanen Gultom. Kami dari kelompok 8 Pemikiran Desain dan Kreativitas. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan sebuah aplikasi yang telah kami ciptakan bersama, yaitu Soundly. Aplikasi ini ditujukan bagi mereka yang mengalami tunanetra. Sebelum itu, kami telah mereview 3 aplikasi yang telah ada sebelumnya dan saat ini yang digunakan oleh tunanetra. Aplikasi yang pertama adalah TapTapSee. Aplikasi ini untuk mengidentifikasi barang dengan menggunakan fitur kamera. Berdasarkan keunggulan dan kekurangan dari aplikasi tersebut, terdapat 3 potensi yang dapat dikembangkan. Yang pertama, mengupdate AI. Yang kedua, menambahkan fitur seperti Siri atau Google Assistant. Dan yang berikut, memperbaiki bug dan error pada aplikasi ini. Aplikasi yang kedua yaitu Mas Jawa Tinetra. Aplikasi ini untuk mengidentifikasi mata uang yang ada di Indonesia. Berdasarkan keunggulan dan kekurangan dari aplikasi tersebut, terdapat 3 potensi yang dapat dikembangkan. Aplikasi yang ketiga yaitu Bima Eyes. Aplikasi ini adalah sebuah aplikasi yang menghubungkan tunanetra dengan relawan secara langsung. Berdasarkan keunggulan dan kekurangan dari aplikasi ini, terdapat 2 potensi yang dapat dikembangkan. Ini merupakan tampilan aplikasi dari Bima Eyes. Nah, yang berikut adalah Soundly. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang telah kami ciptakan bersama berdasarkan hasil 3 review aplikasi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, fungsi aplikasi dari Soundly yang pertama, menghibur tunanetra dengan berbagai fitur yang telah kami berikan. Yang kedua, membantu tunanetra untuk mencari atau mengetahui barang dan mengenali lingkungan sekitar. Yang ketiga, terintegrasi dengan Siri dan Google Assistant agar tunanetra dapat menggunakan aplikasi hanya dengan suara. Lalu yang berikut, membantu tunanetra dalam mengenali nilai mata uang. Nah, data yang digunakan dalam aplikasi ini, yang pertama, Siri atau Google Assistant. Ini untuk AI yang digunakan menggunakan suara. Yang kedua, Google Lens untuk pengenalan barang. Dan yang ketiga, Machine Learning untuk AI mempelajari barang baru dan lingkungan serta mengambil data berupa gambar dari internet. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Agranedo Situru dengan NPM 2107-11027. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi kami. Fitur yang pertama adalah Eyes Intelligence. Nah, fitur ini sangat praktis digunakan karena para penggunanya hanya perlu mengarahkan kamera ke objek dan juga AI akan membantu para pengguna dalam mengarahkan kamera tepat pada objek yang ingin diketahui. Bahkan, informasi mengenai objek ini akan disampaikan kepada penerima dalam bentuk suara. Kemudian, fitur ini juga sangat detail karena bisa mengenali berbagai macam objek, terutama objek-objek umum yang ada di dalam rumah. Kemudian, fitur ini juga sangat tepat dalam mengenali nominal mata uang. Berikut adalah tampilan fitur AI. Nah, kemudian fitur berikutnya adalah fitur SO Book. Fitur ini adalah untuk para pendengar yang ingin dibacakan buku. Nah, yang pertama adalah fitur suara. Sudah tersedia suara AI untuk setiap buku yang ingin dibaca. Nah, kemudian AI juga bisa membantu memilih dan membuka buku yang kita sukai melalui perintah suara. Nah, kemudian ada beberapa buku yang perlu diakses secara pembayaran karena memiliki lisensi yang khusus. Kemudian tampilan fitur SO Book seperti begini, teman-teman. Nah, ini adalah tampilan paket jika para pengguna ingin menambahkan atau membeli paket. Nah, kemudian adalah fitur podcast. Nah, fitur podcast ini berupa siaran radio yang didengarkan mengenai suatu topik tertentu
maupun video-video podcast lainnya. Ini adalah tampilan fitur podcast. Nah, kemudian adalah kontak lens. Konsepnya ini melakukan panggilan dalam bentuk video call. Cara pengoperasiannya pun cukup mudah karena melakukan panggilan dengan perintah suara. Kemudian penyimpanan kontak, pengambilan data melalui kontak HP. Nah, kemudian ini adalah tampilan fitur kontak. Fitur berikutnya adalah fitur notifikasi baterai. Nah, tampilan akan berubah jika baterai handphone telah lowbat. Jadi saat 20% akan terjadi peringatan pertama, 15% akan terjadi peringatan kedua. Nah, pada saat 10% maka fitur akan langsung mengarahkan pengguna yaitu melalui Ace Intelligence untuk mencari cas handphone segera. Nah, kekurangan dari aplikasi kami adalah untuk saat proses download aplikasi, login maupun pembayaran membutuhkan bantuan orang lain. Nah, kemudian AI akan kesulitan dalam mendeteksi jika uang memiliki noda. Akan menjelaskan mengenai flowchart dari aplikasi kami. Jadi alur awal dari aplikasi kami ini yaitu user menggunakan suara untuk membuka aplikasi. Dari aplikasi akan memberikan pilihan untuk login atau register. Jadi apabila user sudah memiliki akun, tentu saja dia akan melakukan proses login. Jika belum, maka dia akan meregister akunnya dengan melakukan proses register ini. Nah, pada proses register nanti user akan mengisi informasi data yang diminta. Setelah selesai, akan lanjut lagi ke proses login. Nah, di proses login ini, user diminta untuk mengisi username dan password mereka. Setelah sudah, mereka akan lanjut ke proses selanjutnya. Tapi, di sini sistem akan memverifikasi username dan password tersebut apakah sudah sesuai dengan yang didaftarkan ke dalam sistem. Nanti user akan diminta mengisi kembali username dan password tersebut. Apabila sudah, kita akan lanjut ke proses homepage. Ke proses selanjutnya yaitu masuk ke halaman homepage. Nah, pada halaman homepage ini AI akan meminta user untuk memberikan perintah untuk menentukan fitur apa yang akan dipakai. Nah, fitur yang ada di aplikasi kami seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, ada 3, yaitu Eyes, Contact, dan yang terakhir Book and Podcast. Nah, pada fitur Eyes, ketika user memilih fitur Eyes, AI akan membuka kamera dan melakukan scan terhadap apa yang ada di dalam kamera tersebut. Lalu AI akan mengambil data dari server object machine learning-nya dan dia menjabarkan dan menjelaskan apa yang ada pada hasil scan-nya itu. Apabila user memiliki pertanyaan, AI akan menjawab pertanyaan tersebut. Apabila tidak, maka akan lanjut ke proses sebelumnya dan balik ke homepage. Lalu selanjutnya yaitu fitur kontak. Nah, apabila pilih itu, maka AI akan buka kontak yang ada pada smartphone tersebut. Lalu AI meminta user untuk memberikan perintah menelepon siapa. Nah, apabila sudah, AI akan mengambil data dari kontak yang dikatakan oleh user tersebut dan meneleponnya. Apabila sudah selesai, maka akan balik lagi ke homepage. Nah, dan fitur yang terakhir itu Book and Podcast. Nah, ini merupakan satu-satunya fitur kami yang berbayar. Sehingga apabila user memilih fitur Book and Podcast, maka dari aplikasi akan memberikan feedback apakah user ini sudah memberi paket atau belum. Apabila belum, akan dialihkan ke halaman pembelian paket. Nah, pada halaman ini, AI akan meminta user untuk memilih paket. Paket yang tersedia ada A, B, C, dan D. Nah, setelah user memilih paket tersebut, maka user dialihkan ke tempat proses pembayaran. Pada proses pembayaran, user akan memilih metode pembayaran, lalu melakukan pembayaran. Nah, setelah pembayaran selesai, user dialihkan lagi ke halaman homepage. Setelah itu, baru user dapat mengakses fitur Book and Podcast. Nah, pada fitur Book and Podcast nanti user diminta untuk memilih buku untuk dibacakan oleh AI atau podcast untuk diputar oleh AI. Setelah dipilih, maka AI akan mengambil data dari buku atau podcast tersebut, lalu membacakan bukunya atau memutar podcast tersebut buat user. Setelah itu, balik lagi ke homepage. Nah, apabila user sudah tidak akan menggunakan aplikasi, maka seluruh proses telah selesai. Sekian dari bagian flowchart. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian saya Giovanni Tionarto dengan MPM 2107-11031 akan melanjutkan presentasi kelompok 8 mengenai cara penggunaan aplikasi dan juga mockup aplikasi. Nah, pertama-tama saat membuka aplikasi dengan voice recognition, kita akan disambut dengan welcome page, login page, dan juga register page. Nah, welcome page berisikan
logo dan juga arti dari logo kita, yaitu memberikan dunia baru kepada tunanetra. Lalu setelah dari welcome page, kita masuk ke login page. Nah, di login page ini, jika sudah memiliki akun, bisa langsung melakukan login. Tapi jika belum, kita masuk ke registrasi page dulu. Nah, setelah membuat akun, baru bisa login dan masuk ke aplikasi utama. Nah, jadi selanjutnya, setelah menyelesaikan login page, kita akan masuk ke homepage dari aplikasi kami. Nah, di homepage ini sudah tersedia banyak fitur. Bisa dilihat ada fitur book, habis itu ada fitur podcast, ada fitur eyes, dan juga contact. Nah, aplikasi kami sudah mendukung 100% voice recognition. Jadi hanya dengan suara, kita dapat mengontrol penuh aplikasi ini. Nah, untuk memanggil AI tersebut, diperlukan suatu kata seperti "Oke Google" atau "Hey Siri". Nah, aplikasi ini juga sudah sangat ramah kepada pengguna. Misalnya seperti ini. "Oke Google, selamat pagi." Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Nah, seperti itu. Lalu, jika ingin membuka fitur buku, kita hanya tinggal bilang, "Oke Google, buka fitur book." Membuka fitur buku. Nah, lalu aplikasi ini akan menghantarkan kita ke fitur book. Nah, bagaimana cara untuk memilih buku-buku yang ada di dalam fitur tersebut? Kita hanya tinggal meminta tolong AI tersebut. Seperti, "Oke Google, tampilkan top 3 buku Indonesia." Ini merupakan hasil pencarian saya. 1. Dilan oleh P.D. Baik. 2. Laskar Pelangi oleh Andrea Hirata. 3. Orang-orang biasa oleh Andrea Hirata. Google akan otomatis memberi informasi mengenai buku-buku yang kita request tadi. Lalu untuk membaca buku tersebut, kita tinggal bilang, "Oke Google, baca buku Dilan." Membuka buku Dilan. Nah, Google akan secara otomatis membuka buku Dilan. Lalu kita tinggal bilang, "Oke Google, baca buku." Dilan. Ia adalah salah satu anak geng motor yang Oke bersifat Google, nakal. stop. Nah, dengan begitu Google akan stop membaca ketika kita memberi perintah tersebut. Nah, untuk kembali ke homepage, kita tinggal bilang, "Oke Google, kembali ke homepage." Kembali ke menu home. Seperti itu. Nah, tentunya voice recognition ini bekerja juga untuk fitur-fitur lainnya. Nah, tetapi untuk mengakses fitur book and podcast diperlukan untuk membeli paket karena kita harus membayar lisensi kepada orang-orang yang memiliki hak cipta tersebut. Nah, paket ini tersedia 4 paket. Yang pertama ada 10.000 per 10 hari, 20.000 per 1 bulan, 100.000 per 6 bulan, dan 160.000 per 1 tahun. Nah, harga ini terbilang cukup murah karena dapat mengakses buku-buku terkenal dan juga podcaster yang terkenal. Masih banyak fitur-fitur gratis yang kami berikan kepada pengguna aplikasi kami, seperti Eyes untuk melihat barang-barang di sekitar mereka dan juga kontak untuk menghubungi orang terkasih. Nah, fitur-fitur ini kami harapkan dapat menghibur mereka dan juga mengeksplorasi dunia ini di dalam pikiran mereka. Kami ingin agar mereka dapat merasakan apa yang kita rasakan. Nah, kami kelompok 8 sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola aplikasi ini. Sehingga kita sudah mencapai penghujung presentasi pada hari ini. Semoga presentasi ini dapat menginspirasi teman-teman sekalian dan juga dapat membantu teman-teman sekalian. Kami kelompok 8 pamit undur diri. Oh my sweetie baby, I just can't believe I'm yours.